Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf atau serta. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan berupa nikmat sehat, kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memasuki acara, kita biar lebih semangat, ya. Ketika saya nanti bilang SMP Negeri Mas Sudimoro, Bapak Ibu menjawab dengan luar biasa, oke? Kita coba. SMP Negeri Mas Sudimoro, luar biasa. Sekali lagi, ya. SMP Negeri Mas Sudimoro, luar biasa. Langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Linda Sari, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri Mas Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. Dan ketujuh keyakinan kelas. Kedelapan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru hebat, apa itu budaya positif? Kita sekarang sudah di sini ada kata budaya positif. Menurut Bapak Ibu apa budaya positif? Ayo, Bapak Ibu, yang ada di benak Bapak Ibu guru semua tentang budaya positif itu apa? Oke, Pak David silakan. Jawab ya. Budaya itu adalah dari kata budaya, katanya budaya itu adalah kalau yang saya pahami hasil cipta rasa dan bangsa itu menurut unsur murah atau sejarah itu. Artinya budaya itu sebuah sebuah kegiatan, sebuah atau semua kegiatan yang itu dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Misalnya di sekolah ada budaya datang sebelum jam 6:30, berarti itu adalah ditradisikan untuk membudayakan atau membiasakan. Jadi misalnya budaya untuk literasi, berarti dalam sekolah itu ada kegiatan tentang literasi. Jadi budaya itu orang kaitannya dengan sebuah kebiasaan. Lalu positif ya sesuatu yang baik, dan sesuatu yang mempunyai nilai yang baik. Ya. Terima kasih Pak David. Tepat sekali jawaban yang disampaikan Pak David. Ada lagi Bapak Ibu guru? Yang jawab ya Pak Cahya, silakan. Izin untuk mencoba menjawab ya. Kalau secara harfiah budaya positif, budaya itu kan artinya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu wilayah tertentu. Kalau misalnya di sini berarti ya di SMP 5 Sudimoro. Kemudian positif artinya kan tidak buruk, artinya hal-hal yang bersifat baik. Kalau kita jabarkan apa sih budaya positif itu? Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang dibangun dalam suatu lingkungan tertentu. Misalnya di sekolah kita di SMP 5 Sudimoro satu atap ini yang dapat mendorong atau mendukung proses belajar mengajar dari seorang guru untuk mengembangkan keterampilannya sendiri. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Cahya. Chandra, kita berikan aplaus buat Bapak Ibu guru. Saya yakin ya Bapak Ibu guru SMP Negeri Mas Sudimoro ini Bapak Ibu guru yang hebat. Selanjutnya, nah di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah apa Bapak Ibu? Bertakwa. Beriman. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Iya. Yang kedua adalah kebinaan.
penjelasannya mungkin semua sudah paham ya. Untuk beriman dan bertakwa itu kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini yang dinyatakan ya, untuk gotong royong itu tidak hanya gotong royong dalam kebersihan sekolah, tapi gotong royong untuk kerjasama atau kolaborasi antara murid dengan murid, murid dengan guru, dan guru dengan guru. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dan di sini untuk paradigma sekarang yang kita gunakan adalah teori kontrol. Yang kalau yang paradigma yang dulu menggunakan stimulus dan respon. Di sini ada miskonsepsinya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ada ilusi. Mungkin saya sendiri atau Bapak Ibu guru itu kita sudah pernah mengontrol murid. Ketika murid itu berbuat kesalahan, kita langsung memberikan mereka sebuah pengertian dan mereka itu langsung mengikuti kita. Tetapi belum tentu ketika kita sudah lengah, murid itu bisa mengulanginya lagi ya. Nah, itu adalah salah satu ilusi guru mengontrol murid. Sekarang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Semua penguatan itu menurut kita itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritikan dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, jadi kita mempunyai ilusi bahwa kritikan kita kepada murid itu sehingga membuat murid itu merasa bersalah dan mampu menguatkan karakter murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita dan murid, tentu kita lebih dewasa dari murid-murid kita. Dan kita mempunyai ilusi bahwa kita itu adalah guru. Guru itu adalah orang yang berkuasa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, nanti menurut teori kontrol itu adalah penjelasannya, okay? Nanti kita simak selanjutnya. Nah, di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon ini adalah paradigma yang lalu atau paradigma yang lama. Sekarang kita menggunakan paradigma sekarang adalah menggunakan pendekatan teori kontrol. Di sini untuk stimulus respon ini adalah realitanya kebutuhan kita sama. Nah, jadi untuk yang teori yang pada dahulu kita menggunakan kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya realitanya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tentunya untuk yang kedua, stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, jadi untuk teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sekarang stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu untuk teori kontrolnya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, okay? Jadi orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita, tapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini teorinya. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, untuk stimulus respon tadi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konseptual menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini untuk stimulus responnya, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Nah, selanjutnya kan? Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin
dilakukan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, jadi di dalam budaya positif itu kita tidak boleh melakukan suatu penghargaan atau memberikan imbalan atau penghargaan, reward ya, ancaman atau hukuman. Kita juga tidak boleh melakukan ancaman atau hukuman kepada peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki potensi, memiliki motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, jadi kita harus perlu mengembangkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Biasanya mungkin saya sendiri sebelum saya mempelajari materi ini, yang saya terapkan kepada siswa itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi saya yang memotivasi siswa, bukan siswa motivasinya timbul dari dirinya sendiri. Saya sebagai contoh, mohon maaf ya Pak Malas, masalah ketika untuk diri kita, Bapak sekolah bukan rawuh deh. Nah, ketika diri kita belum memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri kita, kita mungkin ada jam kita mungkin tidak masuk kelas, itu okay? Tapi ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik, walaupun tanpa kita disuruh atau tanpa kita ada paksaan, kita tetap menjalankan tugas kita tetap masuk ke kelas. Itu adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri kita. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya ada lagi organisasi yaitu namanya Ibo Primaries Program atau PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, penghargaan, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup, keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya. Selanjutnya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya tentang penguasaan, meliputi harga diri, keingintahuan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan. Selanjutnya mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya untuk kesenangan adalah bermain, terus humor,
antusiasme, dan tertawa. Inilah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jadi biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu menggunakan motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam dirinya orang lain, bukan dari dalam diri kita. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ketika untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga termasuk motivasi ekstensif yang datang dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah masuk ke dalam motivasi ekstensif. Nah, di sini ada hukuman. Ketika kita melakukan sebuah hukuman, di sini ada tidak terencana. Nah, jadi hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan kesalahan. Secara otomatis mungkin seorang guru itu memberikan hukuman jadi tidak terencana dan terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah, jadi murid kan tidak tahu apa yang akan kita lakukan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Karena itu terjadi spontan. Selanjutnya bersifat satu arah. Nah, jadi hukuman ini bersifat dari satu arah, hanya dari seorang guru saja. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis ya. Sekarang yang ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini meliputi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi seperti peraturan sekolah yang ada di sekolah kita. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi murid itu masih merasa tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi di sini ada teori hukuman dan konsekuensi, tapi itu masih membuat murid itu menjadi kurang nyaman. Sekarang kita masuk ke restitusi. Untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi dengan kita melakukan restitusi kepada murid, kita melakukan pendekatan kepada murid, kita menjalin hubungan baik kepada murid. Nah, dengan perlahan murid itu akan tahu sendiri apa permasalahan mereka dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nanti ada contohnya sebuah permasalahannya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi di dalam 5 posisi kontrol guru itu ada guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Ada guru yang memiliki kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ada seorang guru yang memiliki kontrol sebagai teman. Ada seorang guru yang memiliki kontrol sebagai pemantau. Dan ada guru yang memiliki kontrol sebagai manajer. Sebelum kita masuk ke pembahasan, menurut Bapak Ibu dari kelima kontrol tersebut yang paling baik yang mana? Sebelum kita jelaskan. Manajer. Ya, Pak Anang manajer. Tepat sekali kita bahkan ampus buat Pak Anang. Ada yang lain setuju? Manajer? Enggak? Teman, teman. Ya, sebelum kita pembahasan ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Pak Purnomo adalah teman. Nanti kita sharing bersama lagi. Pak Cahya apa? Teman. Bu Rida? Teman Tante? Bu Dina? Pak Pres? Jadi ya? Bu Yun? Masuk ke teman? Kita lanjut sekarang pembahasan. Lanjutkan bagian. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus.
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jadi untuk posisi penghukum yang dilakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Untuk posisi pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberi tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Selanjutnya untuk teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja, biar tidak apalagi jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu untuk posisi pemantau. Selanjutnya untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kalimat ini yang paling baik yang mana? Baik Bu? Manajer ya. Lanjut. Kita masukkan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat. Kenapa kita menggunakan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang ingin menjelaskan? Kenapa sekarang ini kita harus menggunakan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang ingin menjelaskan? Ayo. Esensi mungkin sama ya, yang membedakan itu yang proses seperti itu. Jadi diksinya yang diubah, tapi kontennya sama menurut saya. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat? Mungkin teman-teman bisa mengaitkan dengan keyakinan kelas, Mas. Maaf ya. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan dikaitkan dengan tadi itu 5 tipe. 5 kebutuhan dasar dan 5 kontrol serang guru. Ya, masuk terkait sama. Jadi peraturan itu apa? Seperti peraturan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu guru sebelum kita jelaskan? Mungkin kalau peraturan itu kan biasanya bersifat tertulis, di mana peraturan yang bersifat tertulis itu pasti ada hukuman atau sanksinya, Bu. Jadi apa boleh sekarang itu menggunakan hukuman? Jadi itu kalau keyakinan atau kesepakatan kan sesuatu yang bukan harus sih, yang lebih ditekankan untuk kita jalani bersama-sama gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Bu, sekarang di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Mengapa kita menggunakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kalau kita sekarang menggunakan keyakinan kelas, keyakinan kelas adalah kita sepakati bersama-sama. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang tersakiti ya, karena sudah kesepakatan bersama. Selanjutnya yang pertama adalah bersifat abstrak. Nah, jadi ini untuk yang kalimatnya kita usahakan kalimat yang penting-penting. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keenam warga sekolah warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ketika membuat keyakinan kelas berarti semua siswa itu harus dilibatkan. Kita berikan sebuah kertas. Kalau mereka enggan bicara, jadi kita berikan sebuah kertas, nanti ditempel. Setelah itu kita bersama-sama kita bacakan dan kita buat, kita yakini bersama dan kita jalankan bersama. Dan untuk keyakinan kelas itu sebaiknya kita buat seperti poster. Jadi bisa kita tempel di kelas. Artinya keyakinan kelas pelajaran matematika nanti ditempel. Dan jadi siswa itu kalau ditempel nanti mereka akan ingat. Jadi oh ternyata keyakinan kelas saya seperti ini. Jadi saya tidak boleh melanggar keyakinan kelas. Gitu. Lanjut. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi dari segitiga restitusi ini dituntut untuk menghasilkan murid yang mandiri, murid yang bertanggung jawab.
lakukan. Seandainya mereka diberi tugas, mereka mengerjakan tugas tersebut, mereka mereka ingin bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah-langkah yang akan kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari sini menurut Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini tahapannya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada murid, di mana? Apa hanya menstabilkan identitas, atau validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan? Kira-kira di mana yang sudah dilakukan? Apakah semuanya sudah dilakukan? Barangkali belum ya? Kalau belum, kita lanjutkan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kalimatnya berbuat salah itu wajar. Nah, itu salah satu kalimat yang ada di menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi ini ada sebuah kalimat langkah-langkah restitusi menstabilkan identitas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kalimat-kalimat ini yang diterapkan kepada siswa-siswanya. Itu adalah Bapak Ibu dulu telah melakukan salah satu dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, di sini ada validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Yang ketiga, kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting bagimu atau buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan semua yang penting bagimu. Nah, itu adalah salah satu kalimat dari validasi tindakan yang salah. Di sini ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa motivasi itu ada motivasi 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu yang datang dari luar. Yang S itu luar, yang intrinsik adalah dalam diri siswa. Untuk kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, itu selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi untuk menanyakan keyakinan ini kita adalah seperti kita menggali siswa itu agar muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, di sini adalah contoh. Ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada siswa untuk memenuhi suatu tugas. Okay? Ada sebuah tugas, kami melakukan sebuah restitusi. Caranya tidak bisa dibuka. Sedih. Tidak bisa. Di sini untuk contoh penerapan segitiga restitusi itu saya menggunakan 3 langkah tadi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan
Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tadi sesuai dengan yang telah disampaikan tadi. Tapi mohon maaf ini kalau tidak terdengar. Jadi dia jadi dijelaskan dia menjelaskan ya intinya karena yang tadi enggak. tanya apa Oke. Yang tadi yang gimana? Yang pertama dulu. Nah ini dari menstabilkan identitas. Dan di dalam video itu ceritanya Natasha itu pekerjaannya itu dicontek oleh temannya. Nah mereka itu berkelahi di dalam suatu kelas. Setelah itu saya menerima laporan dari Pak ketua kelasnya bahwa Natasha itu sedang bertengkar dengan Renaldi. Nah setelah itu saya memanggil Natasha. Setelah saya memanggil Natasha, saya menanyakan kepada Natasha, Natasha, kamu tahu apa yang kenapa kamu ibu panggil? Nah Natasha menjawab, iya Bu, saya tahu, saya kemarin bertengkar dengan Renaldi. Selanjutnya saya menanyakan kepada Natasha sesuai dengan menstabilkan identitas. Kamu tahu tindakan yang kamu lakukan itu di sini ya. Apa kamu tahu apa tindakan yang kamu lakukan itu? Nah dia juga akan menjawabnya. Ya Bu, saya mohon maaf. Saya juga ibu guru menjawab. Saya menstabilkan identitas dengan Bu Linda juga paham apa yang kamu rasakan ketika Bu Linda berada di posisi kamu, pasti Bu Linda akan melakukan hal yang sama gitu. Selanjutnya menstabilkan tindakan yang salah. Saya menanyakan, kamu pasti punya alasan dari kenapa kamu melakukan hal itu. Langsung dia secara spontan dia menjawab, iya Bu, saya kesal Bu, saya sudah susah payah mengerjakan tugas, tetapi Renaldi enak-enakan hanya tinggal menyontek saja. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan validasi tindakan kepada siswa, secara otomatis siswa akan spontan menjawab apa yang telah ada di dalam dirinya, menjawab dengan sebenarnya. Setelah itu saya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, Natasha? Nah, selanjutnya Natasha menjawab, keyakinan kelas kita adalah saling menghormati antar teman Bu. Nah, jadi tindakan kamu dengan bertengkar dengan Renaldi itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, secara spontan Natasha menjawab tidak Bu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya kamu keyakinan kelas itu menurut kamu penting tidak buat kita? Penting Bu, karena keyakinan kelas itu sudah kita sepakati secara bersama-sama. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu? Bagaimana caranya? Saya akan lebih menghormati Renaldi Bu, menghormati temanku, dan saya juga akan menjelaskan kepada Renaldi agar tidak menyontek lagi Bu, dan saya akan membantu Renaldi agar Renaldi juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Renaldi tidak hanya santai lagi Bu. Setelah itu kamu sudah tahu apa yang untuk penyelesaian masalah ini, kamu sudah mengerti. Selanjutnya kamu boleh kembali ke kelas. Nah, seperti itu. Itu hanya cuplikan dari video tadi, Bapak Ibu, yang tidak bisa didengar suaranya. Kayaknya ini ada testimoni dari siswa. Nah, testimoni dari siswa juga tidak bisa terdengar. Nah, di situ. Nah, jadi cuplikan testimoni siswa
mereka itu dengan kita melakukan segitiga restitusi itu membuat mereka lebih nyaman. Karena secara langsung tanpa kita yang kita kan biasanya langsung kita datangkan berdua seperti itu. Nah ini kita hanya melakukan kepada menggunakan segitiga restitusi, jadi mereka itu langsung tahu apa yang akan mereka lakukan dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka bisa langsung menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dan menemukan solusinya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penutup, Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai momong, sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika kita mempelajari serangkaian materi, ketika kita mempelajari serangkaian materi, slide nomor 2, konsep inti budaya positif dari 8 konsep inti budaya positif ini. Bapak Ibu sekarang bagaimana miskonsepsi atau pemikirannya sekarang ke posisi kontrol yang mana? Ayo Bapak Ibu, dari apa yang telah disampaikan tadi, sekarang posisi kontrol yang terbaik untuk Bapak Ibu guru semuanya adalah posisi manajer. Nah, jadi kita sepakat di SMP Negeri 5 Sudimoro kita akan mulai menerapkan posisi kontrol manajer. Dari yang telah kita konsep inti budaya positif yang kita bahas, kita akan membuat ada sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tadi sudah dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sepakat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ayo. Kesepakatan kelas. Tidak kesepakatan atau keyakinan sama? Maksudnya kesepakatan atau peraturan deh, untuk kesepakatan atau keyakinan itu sama. Mohon maaf. Untuk kesepakatan, keyakinan atau peraturan. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Berarti SMP Negeri 5 Sudimoro sepakat mulai menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini terus sudah deh. Kira-kira kita juga yang sudah. Terus tiga restitusi tadi kita melakukan 3 tahapan, 3 restitusi, lanjut. Terakhir. Nah, selanjutnya terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Mohon maaf jika saya dalam pengucapan kata atau saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Purnama, guru pendidikan Pancasila di SMPN 5 Sudimoro 1 Atap, sekaligus rekan dari Ibu Linda Sari, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Linda Sari yang kemarin telah memberikan diseminasi kepada saya dan teman-teman, khususnya guru di SMP 5, sehingga kami dapat pengetahuan baru bahwa posisi ideal seorang guru itu tidak sebagai teman, tetapi sebagai manajer. Karena apa? Dengan sebagai manajer, siswa itu cenderung dapat mensolusikan masalah sendiri dan mencari jalannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pengetahuan baru yang kedua adalah tentang peraturan kelas yang salah. Peraturan itu tidak bisa diterapkan, harus menggunakan kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas? Karena dengan kesepakatan kelas, siswa itu cenderung aktif membuat kesepakatannya, diyakini dan diterapkan di kelasnya masing-masing.
Itulah informasi-informasi yang dapat membantu kami untuk perbaikan di sekolah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarsi, guru IPA dan Prakarya SMP Negeri 5 Sudimoro, sekaligus teman sejawat dari Bu Indasari CGP Angkatan 8 tahun 2023. Kemarin saya mengikuti acara beliau, yaitu tentang diseminasi, dan saya sangat terbantu sekali dengan ilmu baru yang beliau berikan kepada kita, guru-guru SMP Negeri 5 Sudimoro, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tadi pagi saya coba terapkan di kelas saya, karena saya bertindak sebagai wali kelas di kelas 9. Hal itu membawa dampak yang luar biasa bagi siswa-siswa saya dan juga saya. Mereka lebih aktif di dalam membuat kesepakatan bersama saya, dan itu murni keluar dari hati nurani mereka, dan mereka bahagia menjalaninya. Ternyata setelah saya tanyakan, dan juga mereka dengan sukarela membuat kesepakatan itu beserta konsekuensinya yang akan mereka lakukan jika melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Selain itu, kelas juga lebih aktif, mereka bisa saling menghargai antar teman, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajiban mereka, kemudian lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang ilmu yang saya dapatkan bersama dengan siswa-siswa saya setelah mengikuti acara diseminasi dari Bu Linda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Bapak Guru IPA dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya David Kristianto. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Sudimoro 1 Atap. Saya juga teman sejawat dari Ibu Lindasari, calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan testimoni tentang apa yang sudah kami dapatkan dari diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Lindasari beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah tentang tugas guru yang selama ini ketika mengelola kelas lebih mengedepankan ke posisi sebagai teman terhadap siswa. Maka dengan adanya diseminasi budaya positif tersebut, kami mencoba untuk belajar menjadi seorang manajer di kelas. Ketika siswa mendapatkan masalah, ketika menghadapi situasi yang sulit tentang pelajaran atau tentang apapun juga problem-problem yang bukan mata pelajaran, kami menempatkan diri sebagai manajer, di mana sebagai seorang manajer ada segitiga restitusi itu yang sangat membantu dalam menyelesaikan setiap masalah. Nomor satu, segitiga restitusi itu adalah tentang identitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Tiga hal tersebut adalah langkah-langkah ketika menjadi seorang manajer bagi siswa. Hal positif lain yang kami dapatkan dari diseminasi tersebut adalah tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh anggota kelas, dalam hal ini siswa dan wali kelas, tentang apa saja yang menjadi kesepakatan dan apa saja yang tidak menjadi kesepakatannya. Bahwa sebelumnya kalau ada tata tertib, ada peraturan sekolah, itu merupakan ranah sekolah yang membuat, kemudian ada sanksi dan sebagainya. Namun dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, semua hal-hal diatur oleh ekosistem kelas tersebut. Jadi siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, siswa dilibatkan dalam menggali seluruh apapun yang terjadi di kelas itu, lalu menuangkannya dalam aturan tertulis, dalam kesepakatan tertulis yang itu nanti dilaksanakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tentu saja ini akan memotivasi siswa untuk
memberikan yang terbaik karena keyakinan kelas itu merupakan produk dari mereka sendiri, bukan produk dari sekolah atau produk dari bapak dan ibu guru. Demikian testimoni yang bisa kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, mendidik dan mengajar bagi anak bangsa. Terima kasih. saling
kita lanjutkan lagi. Adapun cara merumuskan keyakinan. Yang pertama apa caranya? Dibaca. Jadi nanti Bunda memberikan kalian kertas ya. Ada kertas warna-warni. Nanti boleh memilih kertas apa. Nanti kalian merumuskan keyakinan kalian, ide-ide kalian nanti Ibu bagikan, semua mendapatkan dan semua menuliskan ya. Yang kedua apa? Ya, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Nanti Bu Ida siapkan di sini ide keyakinan kelas. Nah, jadi kalian semua nanti menempelkan ide-ide kalian di sini, ya. Nanti kita rumuskan bersama. Setelah kita rumuskan nanti keyakinan kelas kita tempelkan di sini, ya. Lanjut yang ketiga apa? Ya, guru dan siswa ya memilah keyakinan ya penting. Nah, jadi dari jumlah siswa ada berapa ini? 26. Nah, nanti kan dari keyakinan kalian 26 ini kita jadikan yang penting-penting, kita ambil nanti. Mungkin ada 2 orang, ada yang sama, nanti kita jadikan yang sama-sama kita jadikan satu. Kita buat kalimat yang positif. Selanjutnya apa? Ya, mengubah kalimat. Ya, mengubah keyakinan kelas, kalimatnya itu ke kalimat yang positif. Contohnya apa kalimat positif? Yuk. Yuk. Adik, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positif apa? Apa? Yuk. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Ya, betul sekali, kita berikan aplaus buat Desi, ayo. Kenapa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh kalimat negatif dan kalimat positif. Lanjut. Apa lagi? Ya, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, setelah nanti sudah kita ambil yang penting-penting, kita yakini bersama dan kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Selanjutnya di sini mencurahkan ide dan gagasan tentang peraturan yang disepakati. Nah, sekarang Bu Linda kasih kertas. Kalian yang pertama yang ini dulu. Kalian buat ide kalian ya. Nah, boleh 1, boleh 2. Boleh saya. Boleh 1, boleh 2 ya. Tidak kelak ya, yang tidak tulis di sini. Nanti yang kelaknya ditambahkan di
sudah mendapatkan kertas. Sekarang kalian tulis tentang keyakinan kelas kalian masing-masing. Setelah itu kalian tempelkan di ide keyakinan kelas ya. Yang sudah silakan maju langsung ditempelkan di sini. Semangat hati kalian, warna apa? Mau warna kuning atau tulisnya tuh ya nih ya. Apa? Bukan warna apa? Nih. Nanti yang ditulisi sing ora oleh yang tidak oleh ya. Nanti kita tandakan itu yang ini. Ayo sudah, sekarang masuk ke depan sudah. Ayo, ya silakan. Semua harus terlibat, semua harus menuliskan keyakinannya masing-masing. Yang juga banyak. Karena ayo silakan. Masuk ke depan ya sudah. Tempelkan di sini. Sudah belum? Masih ya? Masih. Ayo, ini yang baru 3 orang. Boleh, satu boleh. Boleh satu, boleh 2. Silakan.
Tadi ya, ada tambahan memakai mana yang sopan tadi? Betul ya? Berpakaian sopan tadi sudah? Berpakaian sopan itu siapa? Ayo yang berpakaian sopan itu siapa? Ini apa ya? Ya, berpakaian sopan. Berpakaian sopan sesuai jadwal. Tadi ya. Jangan ya. Sudah? Ada lagi yang perlu tambahkan? Dan kita lihat dulu ya dari keyakinan kelas kalian. Nanti kalau ada yang kurang bisa tambahin. Andika, bisa nggak menuliskan Andika? Ya, bisa dipakai. Pilihan. Keyakinan kelas 8 ini keyakinan dari kalian. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Nanti jika ada kalian membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh ada sampah berserakan ya. Selanjutnya, yang kedua, pakai atribut yang lengkap. Nah, di sini pilihan kalian sudah membuat keyakinan yaitu pakai atribut lengkap. Tadi tindakannya upacara ada tidak yang tidak memakai atribut lengkap? Siapa? Ya, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Memperhatikan saat guru mengajar ya. Jadi kalau ada bapak ibu guru mangkul yang lain, ketika masuk di dalam kelas kalian harus memperhatikan ketika bapak ibu guru menjelaskan ya. Kalian juga harus perlu ditambahkan tidak aktif dalam apa ini ya? Tidak aktif dalam kelas itu. Tidak. Tidak. Selanjutnya, menaati keyakinan kelas. Nah, jadi kalian harus menaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ini selanjutnya berpakaian yang sopan. Nah, tadi kalian harus berpakaian yang sopan. Jika masih ada yang harusnya sering dikeluarkan, itu harus dimasukkan ya. Karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Setelah itu, jika pelajaran olahraga semuanya harus memakai baju olahraga. Tapi jika pelajaran mapel, kalian harus menggunakan baju sesuai dengan hari itu ya. Jangan nanti kalau pas pelajaran matematika nanti ada yang pakai baju olahraga. Selanjutnya, bertanggung jawab. Nah, jadi bertanggung jawab ini adalah keyakinan kita. Kalian harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika ada Bapak Ibu guru yang memberikan tugas, kalian harus mengumpulkan tugas ya. Harus sadar bahwa kalian sudah mempunyai keyakinan kelas. Jangan menunda-nunda suatu pekerjaan. Selanjutnya, saling menghormati sesama teman. Nah, jadi kalian di dalam suatu kelas, kalian harus menghormati antar teman. Tidak boleh saling mengejek. Selanjutnya, kalian harus saling menyayangi karena satu kelas ini adalah keluarga ya. Ya.
Macam mana?
Dan kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kita hari ini sudah membuat keyakinan kelas bersama yang akan kita sepakati bersama. Setelah itu, kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh istirahat ya. Jadi pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Natalia, saya siswa kelas 8. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Linda dan teman-teman. Dengan keyakinan kelas membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.